Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Yulandari dengan BP 21 10 11 55 31 0040. Dan saya Wisra Hadifa dengan nomor BP 21 10 11 55 31 0048. Kali ini kita akan membahas materi mengenai perubahan dan pengembangan organisasi. Oke, berikut materinya. Faktor perubahan. Yang pertama, lingkungan yang bersifat dinamis, kompleks, dan terkadang tidak dapat diprediksi membuat organisasi harus melakukan perubahan secara berkelanjutan. Yang kedua, ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Yang A, faktor internal, di mana ada tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi, kegiatan dan teknologi yang digunakan. Yang B-nya ada faktor eksternal, di mana terdapat politik, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Menangani perubahan organisasi. Yang pertama, menilai kebutuhan terhadap perubahan, mengenali masalah yang timbul dan sumber penyebab masalah tersebut. Yang kedua, menentukan perubahan yang harus dilakukan, di mana menentukan kondisi seperti apa yang diharapkan di masa depan dan mengidentifikasi hambatan untuk mencapainya. Yang ketiga, ada mengimplementasikan perubahan, di mana melakukan perubahan baik secara bottom up atau instruktif maupun top down partisipatif. Yang keempat, mengevaluasi perubahan. Apakah perubahan sesuai harapan? Bagaimana jika dibandingkan dengan perubahan yang terjadi menjadi acuan? Step in the organizational change process. Yang pertama ada assess need for change, find count of problem. Yang kedua ada decision on the change, identification of stateless. Yang ketiga, implement change, top downer and bottom up. 4, evaluate change in beautiful better external. Manager, agent of change. Yang pertama ada agent of change adalah seorang atau sekelompok orang yang berusaha mengubah perilaku orang lain untuk sistem sosial yang ada. Yang kedua ada top down change, di mana perubahan yang ditentukan oleh manajemen tingkat atas umumnya bersifat strategis dan komprehensif. Yang ketiga ada bottom up change, di mana usul perubahan berasal dari individu yang ada dalam organisasi, didukung oleh manajer menengah dan tingkat bawah sebagai agen perubahan. Jenis perubahan. Yang pertama, perubahan tidak terencana atau unplanned change, di mana perubahan bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan, misalnya pemogokan liar yang membuat pabrik tutup, atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Yang kedua ada perubahan terencana atau planned change, di mana perubahan dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara yang diharapkan dan kondisi aktual atau performance gap. Target perubahan. Yang pertama ada tugas, di mana sifat dasar pekerjaan yang ditunjukkan oleh misi, tujuan, dan strategi organisasi serta desain pekerjaan untuk kelompok maupun individu. Yang kedua, SDM atau personalia, di mana perilaku dan kemampuan karyawan serta sistem SDM yang mendukungnya. Yang ketiga ada budaya, di mana sistem ini menilai yang dimiliki organisasi serta keseluruhan serta normal yang mengarahkan perilaku individu maupun kelompok. Yang keempat ada teknologi, di mana teknologi ini mendukung desain pekerjaan serta mengatur aliran kerja dan menginteraksikan manusia dan mesin dalam sistem kerja. Yang kelima ada struktur, di mana susunan organisasi sebagai sistem kompleks termasuk birokrasi, jalur wewenang, dan komunikasinya. Tahap perubahan. Yang pertama ada unphrasing, yang hanya orang merasakan adanya kebutuhan untuk berubah dan mempersiapkan diri untuk perubahan tersebut. Yang B, hal yang dapat dilakukan dengan yang pertama ada membangun hubungan baik dengan orang yang terlibat dalam perubahan. Yang kedua, menentukan orang menyadari bahwa perilaku lama tidak efektif. Yang ketiga ada meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya Safitri Yulandari. Nah, tahapan perubahan yang kedua yaitu changing, yaitu tahapan implementasi perubahan
Orang mulai mencoba perilaku baru dengan harapan akan menaikkan efektivitasnya. Hal ini dilakukan dengan yang pertama, mengidentifikasi perilaku baru yang lebih efektif, lalu yang kedua, memilih perubahan yang tepat, dan yang ketiga, mulai melakukan perubahan. Tahapan perubahan ketiga yaitu ada refreshing. Tahapan di mana orang memandang bahwa perilaku baru yang telah dicobanya selama periode changing menjadi bagian dari orang tersebut. Hal ini dilakukan dengan yang pertama, menciptakan penerimaan dan keberlanjutan terhadap perilaku baru, lalu yang kedua, menyediakan dukungan sumber daya yang diperlukan, dan yang ketiga, menggunakan reward berbasis kinerja dan penguatan positif. Selanjutnya, pembahasan kita adalah mengenai strategi perubahan. Yang pertama adalah four coercion strategy, yang mana perubahan dilakukan melalui wewenang formal dan penggunaan reward and punishment. Lalu perubahan ini diperoleh dengan cepat, namun cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan mendapatkan reward. Pengaruhnya bersifat temporer. Dan juga perubahan ini sesuai untuk digunakan pada tahap unfreezing, yaitu meninggalkan pola lama dan mendorong terbentuknya pola baru. Strategi perubahan yang kedua yaitu rational persuasion strategy, yaitu perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris maupun argumen rasional. Manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Argumen bisa disampaikan oleh agen perubahan, ahli dari luar maupun melalui demonstrasi. Perubahan yang terjadi lebih lambat dari strategi forced coercion, namun hasilnya lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri individu. Strategi perubahan yang ketiga adalah share power strategy, yang mana strategi melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan maupun tujuan atau kelompok. Manajer memerlukan reference power dan keterampilan untuk bekerja efektif bersama berbagai pihak. Perubahan ini juga memerlukan waktu yang cukup lama, namun perubahannya akan lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri masing-masing. Pembahasan kita selanjutnya adalah pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi atau Organization Development atau OD adalah suatu usaha jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi kondisi lingkungan dan menyelesaikan permasalahannya. OD atau Organization Development bisa dikatakan sebagai perubahan terencana plus, di mana OD menciptakan suatu perubahan dengan suatu cara yang membuat anggota organisasinya dapat mengembangkan kemampuannya untuk secara aktif terus melanjutkan pembaharuannya. Pembahasan selanjutnya adalah proses pengembangan organisasi atau Organization Development Process. Yang pertama adalah establish a change relationship dengan create link with members of client system. Lalu yang kedua adalah diagnosis dengan gathering and analyzing data. Setting change objective ini termasuk unfreezing. Lalu yang ketiga adalah intervention dengan taking collaborative action to implement the desired change dan termasuk tahapan perubahan change. Lalu yang keempat, proses yang keempat adalah evaluation following up to reinforce and support change. Tahapan ini masuk ke dalam tahapan perubahan refreshing. Dan yang terakhir ada achieve a terminal relationship withdraw to leave member of client system on their own. Organization development memiliki outcome goals berfokus pada pencapaian tujuan yang lebih baik maupun proses goals yang berfokus pada peningkatan cara orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Lalu, sukses atau gagalnya organization development atau pengembangan organisasi ini pada umumnya ditentukan oleh kekuatan dari action research, yaitu pencaharian atau penelitiannya, yang mana proses sistematis untuk mengumpulkan data, menggunakan data untuk merencanakan aksi dan mengevaluasi hasilnya.
Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa like and subscribe YouTube kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.